Halo Sobat Finansial, jumpa lagi dalam acara Financial Corner bersama saya, Ayi Hidayah. Pada episode kali ini, kita akan coba mengetahui bagaimana investasi dan juga asuransi dari anak-anak muda yang ada di Indonesia. Apakah mereka sudah well literate atau mereka masih jauh dari kata teredukasi dengan baik? Nah, untuk tahu lebih jauh, mari kita simak liputannya. Mbaknya namanya siapa? Kia. Kia. Mbak Kia udah punya investasi atau belum? Belum. Nggak punya. Tertarik atau enggak untuk bermulai berinvestasi? Tertarik sih. Tertarik. Nah, kira-kira produk apa investasi yang Mbak Kia kepikiran pengen masuk atau pengen investasi? Kebetulan karena aku sebetulnya nggak terlalu mendalami dan sekarang aku baru datang ke OCBC NSP ini, aku tertarik sih download Nyala itu sih. Kayaknya itu buat newbie kayak aku yang nggak ngerti investasi sama sekali tuh kayaknya bisa membantu. Untuk produknya udah kepikiran belum apa? Apakah reksadana, apakah deposito, apakah Reksadana, saham? Reksadana ya. Nah, kira-kira ada budget khusus nggak yang bakal dialokasikan? Pada saat Berapa aku nilainya memulai gitu? sih, aku udah pasti akan ngebudgetin dulu ya, dilihat dari gaji dulu lah. Tapi mungkin karena baru coba-coba sekitar mungkin kalau di awal sekitar 10% kali ya. 10% dari gaji ya? Ha-ha. Oke. Nah, kalau asuransi sendiri Mbak Kia udah punya belum? Asuransi dari kantor. Dari kantor ya. Asuransi kesehatan atau jiwa? Kesehatan. Nah, kalau dari pribadi merasa udah cukup nggak asuransi dari kantor atau mau tambah lagi pribadi? Sebenarnya aku ada asuransi life insurance aku ada. Oh, life insurance ada. Ada. Mbak Cahaya, aku mau tanya nih, Mbak Cahaya sendiri sudah mulai investasi apa belum? Sudah sih. Sudah ya. Untuk produknya apa kalau boleh tahu nih? Saham sama reksadana. Saham sama reksadana. Nah, setiap bulan kira-kira berapa persen yang dialokasikan untuk investasi? 20% untuk dua produk keuangan. 20% untuk dua produk tersebut ya. Nah, kalau untuk asuransi sendiri Mbak Cahaya udah punya atau belum? Belum punya ya? Iya. Tertarik nggak untuk memiliki produk asuransi? Tertarik sih, soalnya emang pengen invest sebanyak-banyaknya kan, jadi kayak pengen menambah produk investasi. Oke. Dan nanti kira-kira akan ada budget lainnya kah untuk yang asuransi atau biasanya kan suka ada dari kantor juga atau gimana? Enggak sih, kebetulan kantorku nggak ada asuransi, mungkin nanti akan dibudgetin sendiri sih. Budgetin sendiri ya. Nah, kira-kira untuk asuransi apa nih? Apa kesehatan kah, jiwa kah, atau? Kesehatan. Kesehatan ya. Mbak Ria, aku mau tanya nih, kira-kira Mbak Maria sudah mulai investasi atau belum? Aku udah mulai investasi sih, tapi masih kecil-kecil sih, Mas. Oke. Untuk produknya apa nih? Aku pakai reksadana pasar uang sama investasi emas jauh ini. Oke. Nah, kira-kira ada budget atau alokasi khusus nggak untuk investasi sendiri? Ada khusus sih, Mas, kalau misalnya udah dapet penghasilan gitu udah langsung aku pisahin sekitar 10-20% buat investasi. 10-20% setiap bulan berarti ya? Setiap bulan di kisaran itu. Oke. Nah, kalau untuk tujuan investasi sendiri cenderung untuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang? Cenderung jangka panjang sih, Mas, kan kebetulan masih muda nih, jadi kayak masih punya tujuan keuangan kayak punya rumah buat nanti berkeluarga dan lain sebagainya, jadi jangka panjang sih sejauh ini. Oke. Nah, kalau untuk produk asuransi sendiri Mbak Maria udah punya belum? Produk asuransi aku udah punya juga. Nah, Sobat Finansial, itu tadi bincang-bincang kita dengan para sobat milenial yang ada di luar sana. Ternyata sebagian besar dari mereka mungkin sudah mulai punya asuransi, walaupun tidak sedikit juga yang baru rencana untuk membeli asuransi dan juga baru terfikir untuk membeli asuransi. Untuk itu, sebaiknya kita memiliki asuransi minimal, asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Sisihkan 10% alokasi budget bulanan Anda untuk membeli produk asuransi supaya kita tetap terlindungi dan bisa mencapai financial freedom.